Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab selanjutnya. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gasken. Jika Zuling tidak tahu cara bergabung dengan api pamungkas, dia harus pergi menemui pemimpin sekte lama. Penatuayu telah menerima uangnya, dia harus melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri. Sebenarnya, jika aku memikirkan cara, aku juga bisa membiarkanmu menemui pemimpin sekte lama. Namun, pemimpin sekte lama itu sakit parah dan sering menjadi gila. Jadi jika kamu pergi menemuinya, percuma saja jika kamu bisa. Jangan mengejar pemimpin sekte lama untuk bangun. Penatuayu melirik Chen Ping dan mengikuti Chen Ping untuk mengatakan yang sebenarnya. Apakah Master Sekte tua itu gila? Wajah Chen Ping sangat terkejut. Bukankah ini sebuah jebakan bagi dirimu sendiri? Jika saya memberitahu pemimpin sekte lama bahwa dia gila, Chen Ping mungkin tidak akan datang. Begitu banyak sumber daya dan uang yang dihabiskan. Jangan khawatir, Master Sekte lama tidak selalu gila. Dia kadang-kadang menjadi gila. Saya tidak tahu kenapa, tapi itu terjadi tiba-tiba. Karena alasan inilah Master Sekte lama tidak punya pilihan selain melakukannya pensiun dan biarkan Huo Yuanting menjadi penjabat pemimpin sekte. Melihat ekspresi Chen Ping, Penatuayu dengan cepat menjelaskan. Wei Qing di samping sangat bingung. Mengapa gurunya menjelaskan kepada muridnya? Mungkinkah Wei Qing melirik ke arah Penatuayu dan Chen Ping dan mungkin menebak sesuatu? Dilihat dari pendekatan murah hati Chen Ping, dia mungkin menghabiskan banyak uang untuk Penatuayu untuk membawanya ke sekte Xian. Penjabat pemimpin sekte, bukankah itu Huo Yuanting yang merupakan pemimpin sebenarnya? Chen Ping bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja tidak, pemimpin sekte yang sebenarnya membutuhkan segel api ilahi untuk mengenalinya. Sekarang Huo Yuanting tidak memiliki segel api ilahi. Sebelum Master Sekte lama menjadi gila, sepertinya ada tanda-tandanya. Jadi dia menempatkan segel api ilahi di gunung berapi ilahi terlebih dahulu. Sekarang gunung berapi ilahi tidak terbuka, Huo Yuanting tidak akan bisa mendapatkan segel api ilahi. Kami selalu curiga bahwa penyakit pemimpin sekte lama itu ada hubungannya dengan Huo Yuanting, tapi tidak ada bukti dan sulit untuk mengatakan apapun. Penatuayu menjelaskan secara detail, segel api suci, gunung berapi suci, apa ini? Dan di sini gurun, dan tidak ada gunung, Chen Ping berkata dengan sangat bingung. Penatuayu tersenyum dan berkata, Anda akan tahu kapan gunung berapi suci itu terbuka. Namun, setelah pemimpin sekte lama menjadi gila, hanya Penatua Cui yang dapat menggunakan cakram formasi untuk membuka gunung berapi suci. Penatua Cui adalah orang yang tidak mementingkan diri sendiri dan jujur dan tidak akan membukanya dengan mudah. Jika tidak, Huo Yuanting akan meminta Penatua Ji untuk membuka gunung berapi ilahi untuk merebut segel api ilahi. Chen Ping tidak menyangka sekte Xian memiliki begitu banyak rahasia. Adakah yang bisa, selama mereka mendapatkan segel api ilahi, menjadi pemimpin sekte Xian? Chen Ping bertanya, tentu saja tidak. Anda harus memiliki segel api ilahi untuk mengenali masternya. Jika Anda ingin menjadi pemimpin sekte dari sekte Xian, selain mendapatkan segel api ilahi, Anda juga harus memiliki dua api pamungkas dari Xian. Kondisi ini saja membuat banyak orang tidak memenuhi syarat lagi loh. Banyak sesepuh yang tidak punya api rahasia. Memiliki dua jenis api pamungkas.
Kamu masih perlu menggunakan segel api ilahi untuk mengenali masternya. Adapun metode mengenali masternya, ini bahkan lebih rahasia. Aku bahkan tidak tahu. Menurutmu apa itu kegunaan orang lain untuk mendapatkan segel api ilahi? Kata Penatua Yu, Wei Qing benar-benar terkejut ketika dia mendengarkan percakapan antara Chen Ping dan Penatua Yu. Karena ada banyak hal yang bahkan dia, seorang murid diaken, tidak mengetahuinya. Itu adalah rahasia sekte Xian. Tetapi sekarang Penatua Yu benar-benar memberitahu Chen Ping semuanya tentang hal itu. Dapat dilihat bahwa Chen Ping telah memberikan manfaat yang cukup kepada Penatua Yu. Jadi, hanya jika Huo Yuanting memperoleh segel api ilahi, barulah dia bisa menjadi penguasa sekte tersebut. Bagaimanapun, Huo Yuanting sekarang adalah penguasa sekte tersebut, dan dia juga mengetahui rahasia api. Adapun membiarkan segel api ilahi mengenali tuannya, saya yakin dia juga mengetahuinya. Belum tentu begitu. Putri dari pemimpin sekte lama, kakak perempuanmu Zuling juga memenuhi syarat, hanya saja Zuling kekurangan kekuatan sekarang. Jadi dia telah berlatih dan tidak mudah bertemu orang. Terutama setelah pemimpin sekte lama menjadi gila, Zuling menjadi lebih rajin dan berendam di kolam roh sepanjang hari. Jika bukan karena identitasku, kamu bahkan tidak akan berpikir untuk bertemu dengannya. Kata Penatua Yu, kolam roh, Chen Ping mengerutkan kening. Mengapa dia tiba-tiba merasakan firasat buruk? Ada apa? Penatua Yu melihat ekspresi Chen Ping salah, jadi dia bertanya. Oh, tidak apa-apa, Chen Ping dengan cepat menggelengkan kepalanya. Tapi melihat bangunan yang familiar dan aura yang semakin kaya, Chen Ping mulai merasa sedikit tidak nyaman. Ini tidak mungkin suatu kebetulan. Kan, Chen Ping berdoa dalam hatinya, jangan biarkan itu menjadi kebetulan, Zuling inilah gadis yang dilihatnya tadi malam. Segera, Penatua Yu membawa Chen Ping ke halaman Zuling. Melihat halaman di depannya, Chen Ping terdiam beberapa saat. Tuan, apakah ini halaman kakak senior Zuling? Chen Ping bertanya. Benar. Di seluruh sekte Xian, kamu adalah satu-satunya yang memiliki kolam spiritual di halaman kakak perempuanmu Zuling. Penatua Yu mengangguk dan berkata, Chen Ping tertegun dan tidak tahu harus berbuat apa untuk sesaat. Bagaimana dia harus menjelaskannya ketika dia bertemu kakak senior Zuling? Saya berlari ke halaman seseorang di tengah malam, melepas pakaian saya dan mandi, dan bahkan melihatnya telanjang. Terutama mengapa tidak ada yang menjaganya, dan pintunya masih terbuka. Tepat ketika Chen Ping tidak tahu harus berbuat apa, pintu ke halaman terbuka, dan dua biarawati wanita yang terlihat persis sama keluar. Kalian berdua, aku sudah membuat janji dengan wanita tertua dan datang menemuinya hari ini. Penatua Yu sangat sopan kepada penjaga halaman Zuling. Elder Yu, masuklah. Kakak senior Zuling telah menunggu beberapa saat. Kedua orang itu dengan senang hati memimpin Penatua Yu masuk. Melihat perabotan di halaman dan kolam spiritual yang dipenuhi energi spiritual, kepala Chen Ping terasa besar. Adik laki-laki, kamu harus siap mental. Kakak senior Zuling sangat cantik. Banyak kultivator pria yang melihatnya untuk pertama kali mengalami mimisan. Wei Qing mengingatkan Chen Ping, tidak terlalu serius, masih mimisan. Chen Ping merasa itu terlalu berlebihan. Dia melihat Zuling telanjang tadi malam. Meskipun suasana hatinya sedang bergejolak dan tidak tahan, dia tidak mimisan. Jangan percaya,
Begitu kamu melihatnya, kamu akan tahu apa itu peri. Wei Qing sangat bersemangat. Chen Ping tersenyum tipis. Jika dia mengatakan yang sebenarnya tentang Zuling, dia tidak tahu seperti apa ekspresi Wei Qing nantinya. Turunkan kepalamu dan ikuti Penatua Yu di belakangmu. Setelah memasuki sebuah ruangan, dua penjaga menutup pintu dengan hati-hati. Saya melihat Zuling duduk di kursi dengan gaun putih. Kulitnya yang putih dan lembut tampak seperti telur rebus yang baru saja dikupas. Zuling bertemu dengan Penatua Yu. Melihat Penatua Yu, Zuling segera berdiri dan memberi hormat. Nona, kamu tidak boleh melakukan ini. Kamu membuatku malu. Penatua Yu melihat ini dan berkata dengan tergesa-gesa. Tetua Yu, ayahku sudah pensiun dan bukan lagi pemimpin sekte. Jadi kamu tidak perlu memanggilku wanita tertua. Panggil saja aku Zuling. Kata Zuling, saya akan selalu menjadi bawahan dari Master Sekte Lama, dan saya akan selalu setia kepada Master Sekte Lama. Itu sama terlepas dari Master Sekte Lama tetapi bukan Master dari Sekte Xian. Kata Penatua Yu dengan wajah serius. Zuling sangat tersentuh. Dia bisa bertemu dengan Penatua Yu karena kesetiaan Penatua Yu. Elder Yu, dua berikutnya adalah, Zuling memandang Chen Ping dan Wei Qing. Tapi Chen Ping menunduk dan tidak melihat wajah Chen Ping. Ini adalah murid tertua saya Wei Qing, yang sekarang menjadi murid diaken. Penatua Yu menunjuk ke arah Wei Qing dan berkata, Wei Qing bertemu kakak senior Zuling. Wei Qing bergegas maju dan melihat penampilan Zuling yang menakjubkan. Wei Qing tampak sangat bingung dan tidak tahu harus mencari kemana. Saat berbicara, hidung Wei Qing tiba-tiba mengeluarkan darah. Melihat Wei Qing seperti itu, Zuling menutup mulutnya dan tertawa. Wei Qing buru-buru menutup hidungnya dengan ekspresi sangat malu. Penatua Yu juga berkata dengan wajah penuh rasa malu, tidak ada gunanya, segera keluar dan bersihkan. Wei Qing buru-buru berlari keluar untuk membersihkan. Ini muridku yang baru direkrut, Chen Ping. Penatua Yu menunjuk ke arah Chen Ping dan berkata. Zuling memandang Chen Ping dan menemukan bahwa Chen Ping menundukkan kepalanya dan tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas. Mengapa adik kecil ini begitu pemalu dan tidak berani mengangkat kepalanya? Zuling bertanya dengan rasa ingin tahu. Angkat kepalamu. Bagaimana kamu bisa membicarakan hal-hal dengan wanita tertua seperti ini? Penatua Yu dengan cepat memukul Chen Ping. Ketika Chen Ping melihat ini, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan mengangkat kepalanya. Saudari Zuling, halo. Chen Ping tersenyum pada Zuling. Setelah melihat Chen Ping, Zuling tertegun sejenak, dan kemudian kemarahan keluar dari tubuhnya. Ternyata itu kamu, dasar mesum, aku akan menghajarmu sampai mati. Setelah mengatakan itu, Zuling menamparkan Chen Ping dengan telapak tangannya. Chen Ping terkejut dan buru-buru berlari keluar. Penatua Yu bahkan tidak menyadari apa yang sedang terjadi, jadi Zuling mengejarnya. Jangan lari, aku akan membunuhmu, Zuling meraung. Wei Qing sedang membersihkan bagian luar dan tidak tahu apa yang terjadi saat dia melihat Chen Ping berlari keluar dan Zuling mengejarnya. Pada saat ini, Penatua Yu bereaksi dan buru-buru mengejar, menghentikan Zuling. Nona, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah kalian berdua saling kenal? Penatua Yu bertanya, Elder Yu. Karakter murid barumu tidak terlalu baik, tanyakan padanya ada apa.
Zuling berkata dengan marah. Penatua Yu tampak bingung dan memandang Chen Ping dan berkata, "Katakan padaku, bagaimana kamu menyinggung kakak senior Zuling?" Wajah Chen Ping penuh rasa malu dan dia hanya bisa berkata dengan jujur, "Saya tidak sengaja melihat kakak senior Zuling mandi tadi malam." "Apa?" Penatua Yu dan Wei Qing terkejut pada saat bersamaan. Terutama Wei Qing, yang wajahnya dipenuhi rasa kaget dan iri hati. "Saya bersedia melihat kakak senior Zuling mandi, meskipun itu berarti memperpendek umurnya 100 tahun. Katakan sejujurnya, apakah kamu hanya melihatku mandi? Kamu jelas ingin melakukan sesuatu yang jahat padaku." Zuling memelototi Chen Ping. Kesalahpahaman jelas merupakan kesalahpahaman. Wajah Chen Ping penuh dengan keluhan. "Saya baru saja berkeliaran tadi malam. Ketika saya sampai di sini, saya merasakan ada jejak roh peri di aura. Jadi saya masuk. Kecelakaan. Tidak ada seorang pun yang menjaga pintu atau menutup pintu. Saya melihat kolam spiritual itu bagus dan belum ada seorang pun di sana. Jadi saya melepas pakaian saya dan melompat ke dalam. Siapa sangka kakak senior Zuling juga ada di kolam spiritual. Tapi kakak senior juga menatapku sepenuhnya. Kami saling memandang. Jadi kakak senior tidak bisa dianggap dirugikan." Setelah mendengar apa yang dikatakan Chen Ping, Zuling sangat marah. Mata Wei Qing membelalak dan seluruh tubuhnya gemetar karena iri. "Adik laki-laki, kamu benar-benar melepas pakaianmu di kolam spiritual bersama kakak senior Zuling?" "Ya Tuhan, jika itu aku akan rela mati." Setelah Wei Qing selesai berbicara, dia tiba-tiba merasa bahwa dia telah mengatakan hal yang salah dan sangat takut sehingga dia segera menutup mulutnya. Penatua Yu juga tidak berdaya. Dia yakin Chen Ping tidak melakukannya secara tidak sengaja. Bagaimanapun, Chen Ping datang untuk mempelajari seni memadukan api yang ekstrim. Bagaimana dia bisa diam-diam melihat Zuling mandi di tengah malam? "Nona, menurutku pasti ada kesalahpahaman. Muridku ini tidak akan pernah menjadi orang seperti itu. Juga, jika wanita tertua membunuhnya sekarang, berita tentang kamu yang terekspos pasti akan menyebar, yang akan berdampak buruk bagi reputasi wanita tertua. Muridku mengalahkan Liu Sitong dalam kompetisi sekte dalam, dan membuat Liu Sitong memanggilnya kakak. Dia juga menjadi terkenal di sekte Xian. Sekarang jika dia tiba-tiba membunuhnya, seseorang pasti akan menyelidiki alasannya." Penatua Yu hanya dapat mempertimbangkan reputasi Zuling. Lagi pula, "Saya hanya melihat-lihat dan tidak melakukan apapun." "Apa? Dia mengalahkan Liu Sitong itu?" Zuling tercengang. Wajahnya penuh rasa tidak percaya. Bagaimanapun, Chen Ping hanya berada di alam kesengsaraan tingkat keempat.